Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lanjutkan perkuliahan ini ya metodologi penelitian. Nah, jadi nanti kita akan terus kuliah online seperti ini. Mungkin nanti sampai mungkin ada pemerintahan bahwa nanti ada kuliah baru dimasukkan itu nanti baru masuk. Oke. Nah, kemarin kan kayaknya sudah sampai kerangka berpikir ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini metode pengembangan. Nah ini jadi nanti saya mulai. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Oke, slide-nya kelihatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode pengembangan ya. Oke, metode pengembangan yaitu memuat butir-butir yang terkait dengan penelitian yang akan kita buat. Nah, untuk metode pengembangan, ini ada beberapa prosedur yang harus kita jalankan. Nah, yang pertama ada model pengembangan. Yang kedua ada prosedur pengembangan. Yang ketiga ada uji coba produk. Di mana nanti di uji coba produk ini perlu dijelaskan beberapa uji coba. Yang pertama ada desain uji coba. Yang kedua subjek uji coba. Yang ketiga jenis data. Yang keempat instrumen pengumpulan data. Dan yang kelima teknik analisis data. Jadi dalam uji coba produk ini harus kita lakukan langkah-langkah ini. Nah, untuk model pengembangannya itu ada dua ya. Ada tiga. Yaitu ada model prosedural. Model prosedural itu isinya adalah kita harus urut dalam mengikuti tahap-tahap penelitian. Yang kedua ada konseptual, yaitu model yang bersifat analitis, di mana dia memberikan komponen-komponen produk, serta hubungan antar komponen. Jadi misalkan kalau kita menggunakan konseptual itu harus ada hubungannya atau keterkaitannya. Terus yang ketiga ada model teoritik. Model teoritik itu adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan antar peristiwa. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan model teoritik, kira-kira yang mengalami perubahan itu yang mana? Jadi kita harus tahu. Oke, jadi itu ada tiga, ada prosedural, konseptual, dan model teoritiknya. Sekarang kita masuk ke dalam metode pendekatannya ya. Jadi ada beberapa sudut pandang di mana pendekatan-pendekatan ini itu bisa digunakan untuk pengembangan sistem. Yang pertama ada kita lihat dari sudut pandang metodologinya. Di situ ada pendekatan klasik dan terstruktur. Jadi kalau klasik itu berarti ya secara istilahnya kita harus mendahulukan yang penting terlebih dahulu. Yang kedua terstruktur, berarti kita harus urut dalam melakukan pengembangan sistem. Nah, jadi itu kalau dilihat dari metodologinya. Yang kedua itu kita lihat dari sasaran yang ingin dicapai. Nah, kalau ingin dicapai berarti dilihat dari sepotong, berarti kita lihat per potong. Dan yang kedua dari pendekatan sistemnya. Berarti kalau pendekatan sistem itu berarti kamu harus lakukan uji coba dulu. Nah, uji coba itu berarti kan kita mau melakukan suatu penelitian ya, itu berarti uji coba itu ya berarti sampel dari tempat penelitiannya. Kamu coba 1 sampai 2 orang dulu. Nah, itu baru bisa kamu buat ke tempat penelitiannya keseluruhan. Terus yang ketiga itu kalau kita lihat dari cara menentukan kebutuhan dari sistem. Nah, jadi cara menentukan kebutuhan itu bisa berarti dari pendekatan bawah naik atau pendekatan atas turun. Pendekatan atas turun berarti kalau bawah naik itu ya berarti ya dari bawah ke atas.
Kalau pendekatan atas turun, berarti kamu lihat dari masalah yang paling besar, nanti sampai yang terkecil. Dan yang keempat, dilihat dari cara pengembangannya, yaitu dari pendekatan sistem menyeluruh. Jadi kamu lihat dari semua sistemnya. Sama moduler. Moduler itu berarti istilahnya per bagian saja. Jadi nggak semuanya. Terus yang kelima kita lihat dari teknologi yang digunakan. Nah ini dari teknologi yang digunakan itu kamu bisa melakukan pendekatan lompatan jauh, maksudnya istilahnya langsung teknologi yang paling baru, atau bisa menggunakan pendekatan yang berkembang. Berkembang itu ya istilahnya nanti kita akan teknologi yang baru yang kita gunakan saat ini. Nah, jadi ada dua, lompatan jauh sama pendekatan berkembang. Nah, itu dari pendekatan pengembangan sistemnya. Nah, sekarang kita masuk ke siklus pengembangan sistemnya. Nah, jadi untuk pengembangan sistemnya ada beberapa siklus. Nanti ada R&D atau istilahnya Research and Development. Terus ada apa namanya? SDLC atau siklus development life cycle, ada waterfall. Nah, jadi macam-macam siklus pengembangan sistemnya. Nah, kita mulai dari SDLC. Nah, SDLC ini ada beberapa tahapan atau fase di mana dia ada perencanaan sistem. Berarti kamu sebelum kamu membuat aplikasi atau membuat alat, kamu rencanakan dulu baik dari segi hardware, softwarenya, terus datanya, itu kita harus siapkan semuanya. Terus yang kedua, kita lihat dari analisis sistemnya. Nah, analisis sistem itu kira-kira aplikasi sama alat atau mungkin alat kamu, apakah bisa digunakan atau bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada pada tempat penelitian itu. Makanya biasanya kalau kamu nanti membuat skripsi itu ada analisis sistem saat ini atau istilahnya yang digunakan pada sekarang saat ini. Nah, sama analisis sistem yang diusulkan. Diusulkan itu istilahnya kira-kira kalau sudah menggunakan sistem itu nanti bagaimana cara kerjanya atau alurnya. Nah, itu jadi harus ditentukan saat kita menggunakan analisis sistemnya. Terus yang ketiga, ada perancangan sistem secara umum, baik dari konseptual atau mungkin dari segi tampilan. Nah, itu harus jelas. Nanti menunya apa saja yang digunakan, terus fiturnya apa. Nah, itu harus jelas. Database-nya pakai apa, DFD-nya bagaimana. Itu kalau kita menggunakan program. Kalau menggunakan alat berarti nanti rancangan skematiknya bagaimana, cara kerja sensornya bagaimana. Jadi harus lihat jelas cara sistem nanti itu berjalan seperti apa. Terus yang keempat, ada evaluasi dan seleksi sistem. Nah, evaluasi itu istilahnya kalau alat atau program sudah jadi, dievaluasi dulu. Jangan langsung diterapkan pada tempat penelitiannya, dievaluasi. Kira-kira kalau misalkan diseleksi itu cocok nggak atau diterapkan di tempat penelitian itu cocok nggak? Atau istilahnya berhasil apa tidak? Nah, jadi istilahnya kamu dicoba dulu. Baru kalau sudah berhasil, kamu buat secara detailnya. Nah, secara detail itu berarti secara keseluruhannya. Nah, baru kalau sudah implementasi, dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau istilahnya perawatan sistem. Jadi kalau sistem sudah jadi itu, jangan langsung selesai begitu saja, karena butuh istilahnya maintenance. Mungkin suatu saat ini alat atau program kamu itu butuh perbaikan. Makanya butuh yang namanya pemeliharaan. Jadi misalkan sudah diterapkan di tempat penelitian ya, bukan berarti sudah selesai, tapi masih ada pemeliharaan. Nah, jadi istilahnya butuh pemeliharaan atau istilahnya maintenance kalau terjadi kerusakan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari presentasi saya mungkin?
Jelas nggak? Jelas. Pak. Suara saya kedengeran ya? Iki sing gak ono si Arif udah dikasih tahu tadi. Si Bayu mana kok keluar? Bayu baru konfirmasi sinyalnya jelek katanya, Pak. Ya wes, oke. Terus si Arif Ya. bagaimana si Arif? Yang belum masuk Arif berarti ini. Yo, Arif belum ya. Ya wes, oke. Tapi sudah dikasih tahu ya? Sudah ya? Oke. Ya, Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, ini gambar dari siklus tadi, SDLC. Jadi ada perencanaan, analisis, desain, perancangan umumnya bagaimana, evaluasi, terus perancangan secara detail, sama implementasi. Baru yang terakhir adalah maintenance sistemnya. Nah, ini nanti kalau kamu pakai SDLC seperti ini. Nah, kecuali kalau nanti kamu menggunakan RND. Nah, kalau RND beda lagi. Nah, ini contoh yang saya lihatkan ini RND. Nah, kalau RND itu ada 6 tahap. Nah, RND itu singkatannya adalah Research and Development. Nah, jadi ada 6 tahap. Di sini ada pengumpulan kebutuhannya apa. Jadi nanti biasanya isinya adalah mengamati secara langsung kira-kira tempat penelitiannya. Bisa mengerti kamu mencari datanya. Misalkan kamu membuat suatu aplikasi absensi atau mungkin berkaitan dengan manajemen. Ya kamu cari data-data karyawannya. Terus yang kedua adalah perancangan prototipenya. Nah, kalau perancangan prototipe itu berarti kamu rancang dulu. Nanti programnya nanti seperti apa. Nah, terus fiturnya apa. Misalkan kamu membuat absensi, berarti harus ada istilahnya fitur daftar ulangnya. Atau bukan registernya ya, supaya bisa masukkan istilahnya absensinya nanti. Baru yang selanjutnya ada pembentukan prototipe. Nah, ini prototipe itu berarti tahap ini yaitu dilakukan implementasi. Jadi nanti kan kalau kita sudah tentukan tampilannya, pasti nanti kalau misalkan kamu membuat program ya harus membuat codingannya. Evaluasi baris codingannya seperti apa. Tapi kalau kamu membuat alat, ya kamu berarti implementasi skematiknya, terus inject load programnya ke dalam alatnya. Nah, itu berarti tahap pembentukan prototype. Baru selanjutnya ada tahap evaluasi prototype. Kalau tahap evaluasi berarti tahap pengujian. Jadi istilahnya alatmu atau mungkin programmu sudah jadi, itu kamu uji. Nah, ujinya itu berarti kamu ujikan ke misalkan di tempat penelitiannya atau validatornya. Nah, nanti kalau misalkan ada fitur yang kurang, maka si validatornya ini akan memberikan saran atau istilahnya masukan supaya bisa melengkapi dari prototipe atau program yang kita buat atau mungkin alat yang kita buat. Nah, itu jadi itu evaluasi. Selanjutnya nomor 5 ada tahap perbaikan. Nah, jelas ya. Tahap perbaikan itu berarti direvisi. Nanti kan dicek di validatornya. Kalau misalkan ada tahap ya berarti direvisi. Baru nanti mulai dari perancangan, pembentukan prototipe sama evaluasi. Karena ada perbaikan. Kecuali kalau misalkan tidak ada perbaikan, maka harus di produk rekayasa atau istilahnya sudah dianggap produk akhir atau istilahnya sudah final. Oke, nah itu contoh model penelitian R&D. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya enggak?
Ada yang mau tanya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke jadwal penelitian ya. Nah, jadwal penelitian ini nanti ada 7 kegiatan. Nanti kamu mulai dari, kalian mulai mata kuliah ini bulan apa ya? Desember ya kalau nggak salah ya? Atau Januari? Januari ya? Januari, Pak. Januari ya. Nah nanti Mulai aktif Januari. nanti untuk jadwal kegiatannya nanti kita mulai dari Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, sama April 2020. Nah, nanti untuk kegiatannya di sini ada 7 kegiatan. Di mana nanti yang pertama ada penelitian dan pengumpulan informasi, nanti ini disesuaikan. Kalau misalkan kamu penelitian dan pengumpulan informasinya 3 minggu ya, berarti kamu sesuaikan 3 minggu. Nah, ini nanti kamu buat blog di no color. Nah, biar nanti 3 minggu. Terus perencanaannya misalkan 5 minggu. Nah, ini nanti kamu blog 5 minggu. Nah, gitu. Terus perancangan awal produk. Nah, karena ini kita pakai prototipe R&D ya, berarti kamu harus perencanaan awalnya dulu. Misalkan di sini kita butuh 3 minggu, ya berarti ya ini kita hilangkan 1. Nah, kita sesuaikan dengan 3 minggu. Terus pengujian awal 2 minggu misalkan. Nah, oke. Nah, ini terus revisi produk. Revisi produk ini misalkan kita sesuaikan 3 minggu juga. Terus sama pengujian akhir produk. Nah, pengujian akhir produk itu 1 minggu saja. Baru untuk dokumentasi itu mulai dari awal sampai akhir. Nah, nanti kamu di blok semua. Karena semua kegiatan ini harus didokumentasi. Nah, nanti untuk keterangannya itu nanti kamu sesuaikan dengan kegiatan kalian. Misalkan di sini contoh penelitian untuk minggu pertama selama 3 minggu ya, itu dia dilakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Kamu sesuaikan dengan yang ini. Berarti ini kamu ganti 3. Ya kan? Sampai bulan ke minggu ketiga. Berarti sampai minggu ke-3. Nah, ini kamu ganti. Bulan ke-1. Nah, itu ya. Nah, terus yang kedua, perencanaan. Perencanaan sistem itu dilakukan selama 6 minggu. Nah, kamu tulis ini 6 minggu. Dari minggu ke-4. Nah, minggu ke-4 ya itu ya. Minggu ke-4 ya. Iya. Nah, sampai minggu pertama bulan ketiga. Nah, ini bulan ketiga, minggu pertama. Ini kamu tulis minggu pertama. Nah, terus selanjutnya juga sama. Perancangan awal, pengujian awal, revisi produk, pengujian akhir, dan dokumentasi. Nah, gitu. Jadi nanti kamu sesuaikan dengan jadwal kegiatannya, tabel jadwal kegiatannya. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti untuk UAS-nya itu nanti ini ya, proposalnya harus jadi. Nah, ini kan masih 3 minggu ya. Nah, nanti diselesaikan ya. Nanti minggu depan nanti kita belajar membuat daftar pustaka. Nah, nanti kita pakai Mendeley atau mungkin nanti pakai reference juga bisa. Ini nanti saya sarankan mending pakai Mendeley saja supaya nanti enak dalam pembuatan daftar pustaka. Oke, itu aja weh. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Ada yang mau bertanya? Itu berarti proposalnya dari awal hingga penutup itu, Pak. Dari sampai daftar pustaka, Mas. Daftar. Nanti daftar pustakanya kan saya jelaskan minggu depan. Untuk kayak misalkan kita membuat referensinya, kita install Mendeley-nya, nanti saya ajari minggu depan nanti. Gitu. Nah, nanti tapi kemarin sudah saya kasih formatnya ya. Sudah toh? Contohnya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan judul kamu sama teori-teori kamu supaya nanti istilahnya kalau misalkan nanti pas mau ngajukan skripsi atau mungkin pas mau bimbingan, ya nanti lebih gampang karena kamu sudah punya draft sama format yang kamu istilahnya yang kamu gunakan saat ini gitu. Oke, nah itu jadi seperti itu. Oke, ini Yusuf masih di Malang ini berarti? Masih ya ini ya? Oke. Musfikin online di mana itu? Di tempat kerja? Iya, Pak. Masih kerja apa gimana itu? Ya, belum pulang. Oh, belum pulang. Oh, pulangnya jam berapa itu? Sekalian nunut wifi, Pak. Oh, sekalian nonton wifi. Yo, tidak apa-apa. Mungkin nanti kayaknya kuliah online-nya mungkin akan diperpanjang kayaknya. Soalnya yo kondisinya kan tahu sendiri kan ini seperti ini gitu. Nyampe bulan apa, Pak? Oh, nyampe berapa minggu, Pak? Kan rencananya kan sampai akhir minggu ini toh. Iya. Cuma katanya mungkin bisa diperpanjang bisa. Soalnya wisudanya dipending juga. Gitu. Oh, wisudanya juga. Wisudanya juga semuanya dipending sekarang. Nggak boleh ada kumpul-kumpul kuliah. Apalagi istilahnya wisuda iki yo dipending dulu lah. Nggak boleh istilahnya kumpul-kumpul acara kumpul-kumpul gitu. Takutnya kan nyebar langsung drastis gitu kan. Kalau itu apa namanya, Pak? Kalau semesterannya seumpama ini masih dalam jangka liburan berarti diundur berarti, Pak? Ya bukan diundur, tetap semesternya tanggal itu, tapi kan nanti pengumpulannya yang online. Mungkin di classroom, apa lewat ini, nanti kamu WA saya hasilnya. Terus nanti kalau ujiannya tetap nggak diundur. Nanti kalau diundur nanti kuliahmu ya mundur barang lulusnya, maglem. Ya, tidak. Nah, iya makanya mosok ujiannya mundur mana ya, malah ujiannya nanti. Oke, itu aja ya untuk kuliahnya ya. Oh, ya, Pak. Oke, Pak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, Pak.